Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikada Dimahi Rahmadiasti, nomor absen 19, NIM 1911011069 dari kelas PAH B1 semester 5, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar, akan membawakan tugas dari metode pengajaran agama, tema Trihita Karana. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Astungkare. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita menghaturkan doa terlebih dahulu. Nah, sekarang kita berdoa bersama-sama ya, mengambil sikap sempurna, menundukkan kepala sejenak, berdoa, dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widyarambam Karaksyami Sider Bawantu Me Sadam. Nah, kita sudah selesai berdoa. Sekarang coba ibu minta kalian cek temannya satu persatu, di sebelah kanan, sebelah kiri, di samping. Siapa kira-kiranya yang tidak masuk hari ini? Hadir semuanya? Astungkare. Baik, hari ini berarti lengkap ya semua siswanya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mungkin ada baiknya ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Atau sudah ada yang kenal dengan ibu? Karena ada tuh pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, jadi perkenalkan, nama ibu Nikada Dimahi Rahmadiasti. Ibu mengajar mata pelajaran agama Hindu. Dan hari ini akan membawakan materi tentang Trihita Karana. Apa di antara anak-anak ada yang tahu apa itu Trihita Karana? Atau mungkin sudah pernah mendengarnya? Nah, jika belum, ibu akan menjelaskan materi tentang Trihita Karana dan mari kita belajar bersama-sama. Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang berarti tiga, hita yang berarti kebahagiaan, dan karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Dengan menerapkan falsafah tersebut, diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan individualisme dan materialisme. Membudayakan Trihita Karana akan dapat memupus pandangan yang mendorong konsumerisme, pertikaian, gejolak. Selain itu, masyarakat Bali mengajarkan masyarakatnya dan memegang teguh konsep Trihita Karana dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, di dalam Trihita Karana terdapat 3 bagian. Tahu tidak apa saja bagiannya? Baik, ibu sebutkan. Bagiannya yaitu pareyangan, pawongan, dan palemahan. Pareyangan adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa. Pawongan adalah manusia dengan manusia. Manusia yang bersifat individu maupun sosial sehingga memerlukan hubungan antara manusia yang satu
dengan yang lainnya. Palemahan. Palemahan dalam arti yang luas sebagai tempat manusia itu tinggal dan berkembang sesuai dengan kodratnya, termasuk sarwa prani. Dari konsep Trihitakarana dapat disimak dua pengertian yang saling berkaitan, yaitu Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung berarti alam yang besar, jagat raya, dan sering juga disebut makrokosmos. Semua gugusan bintang, matahari, bumi, dan bulan yang menjadi isi alam semesta ini disebut Buana Agung. Buana Alit artinya dunia kecil atau sering disebut mikrokosmos. Sebagai contoh, makhluk hidup yang disebut mikrokosmos adalah manusia. Mari kita lanjut pada penerapan Trihitakarana di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dari pareyangan. Dapat ditujukan dengan upaya pelaksanaan Dewa Yatnya. Karena pareyangan itu merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Maka, penerapannya dapat dilaksanakan dengan Dewa Yatnya, misalnya dengan membersihkan pura, rajin sembahyang, dan juga dengan melaksanakan ajaran agama dan menjauhi larangan Tuhan. Lanjut anak-anak. Nah, gambar yang ini kira-kira terdapat dalam bagian Trihitakarana yang mana ya? Ada yang tahu? Baik, jadi gambar ini termasuk dalam penerapan pawongan. Contoh penerapan pawongan adalah terjalin hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat muncul dengan adanya sikap tenggang rasa, saling memiliki antar umat beragama, saling menghargai, dan saling tolong-menolong dengan setiap orang. Jika hal tersebut dilaksanakan, maka akan terciptalah hubungan yang harmonis dan selaras antara masyarakat, baik itu yang sama-sama agamanya maupun beda agama. Dengan saling menjaga hubungan yang baik antar manusia, maka manusia akan dapat menciptakan suasana kehidupan yang aman, nyaman, damai, dan tentram, sehingga tujuan hidup manusia dapat terpenuhi dengan baik. Mari kita lanjut pada gambar selanjutnya. Ada yang tahu ini termasuk bagian Trihitakarana yang mana? Iya, benar sekali anak-anak. Terdapat gambar orang-orang sedang melaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan, termasuk dalam ajaran palemahan. Palemahan merupakan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, telah banyak terjadi bencana alam. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Kita hendaknya tetap menjaga kelestarian alam agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, seperti bencana alam yang terjadi kebanyakan ini. Kita harus menjaga kebersihan alam. Kita tidak boleh menguras isi alam itu saja. Kita sebagai manusia hendaknya dapat membedakan mana sebaiknya mesti kita lakukan dan mana yang tidak patut dilakukan agar Tuhan tidak murka. Kita harus menjaga ciptaannya. Nah, jadi gimana anak-anak? Sudah paham dengan materi yang Ibu paparkan tadi? Baik, jika sudah, jadi di sana terdapat pengertian Trihitakarana, bagian-bagian seperti pareyangan, pawongan, dan palemahan, serta Ibu sudah jelaskan tadi implementasi Trihitakarana pada kehidupan kita sehari-hari.
Nah, bagaimana? Apakah kalian mau menerapkan ajaran Trihitakarana di dalam hidup kalian? Ya, harus tentu mau, karena kita dapat menyeimbangkan hidup kita dengan alam semesta ini, karena kita tidak bisa hidup tanpa ketergantungan dengan makhluk lain. Nah, jadi sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat hari ini dan anak-anak dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan mengimplementasikan ajaran Trihitakarana. Dan sebelum kita bubar hari ini, mari kita akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. Baik, di dalam video pembelajaran tadi saya menggunakan metode konvensional, yaitu metode ceramah pada pengertian Trihitakarana dan metode tanya jawab di dalam pengimplementasian Trihitakarana. Saya juga menggunakan metode kooperatif, yaitu metode picture and picture di dalam bagian pengimplementasian ajaran Trihitakarana agar siswa dapat mengetahui bagaimana saja pengimplementasian ajaran Trihitakarana tersebut dan menggunakan metode mind mapping pada penyebutan bagian-bagian ajaran Trihitakarana. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak disengaja. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi.